Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Putri Rahmadini dari kelas Paralel 1 semester 4. Aku akan membacakan bab ke-6 dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sadisu, bab ke-6. Fi adabi alimi, tentang adab-adab seorang alim. Fi durusihi, dalam pelajaran. Nah, ini adalah judul bab yang membahas bagaimana etika dan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru saat menyampaikan ilmu. Iza, apabila azamma, berniat, al-alimu, orang yang berilmu, an yahduro, untuk menghadiri, majelisa darsihi, majelis pelajarannya, yatatoharo, bersuci, minal hadasi, dari hadas, wal hobasi, dan dari najis, wayatan nazofu, dan membersihkan diri, yatatoyabu, dan memakai minyak wangi, wayalbasu, dan mengenakan ahsana siyabihi, pakaian terbaiknya, baina ahli zamani, di tengah masyarakat, qasidan, dengan berniat atau maksud, bidzalika kullihi, dengan semua itu, ta'zimal alimi, untuk memuliakan ilmu, wa tabjila as-sarihati, dan menggunakan syariat Islam. Aku akan jelasin kata per kata ya. Iza azama alimu an yahduro majlisa darsihi, jika seorang alim berniat untuk menghadiri majelis pelajarannya, ini menunjukkan pentingnya niat dan kesiapan sebelum mengajar. Nah, seorang alim hendaknya tidak sembarangan mendatangi majelis, tetapi dengan niat yang kuat dan kesadaran akan tanggung jawabnya. Nah, yatatohhar minal hadasi wal hobasi, hendaklah ia bersuci dari hadas dan kotoran. Nah, hadas itu seperti batal wudu, junub, dan lain-lain. Jadi, khabas itu najis pada tubuh atau pakaian. Nah, ini jadi kebersihan lahir adalah bagian dari penghormatan terhadap ilmu dan majelis. Jadi tuh seorang alim harus datang ke majelis dengan keadaan yang suci, dengan memiliki wudu, terus terjauh dari najis dan kotoran. Seperti itu ya teman-teman. Wayatan nazofu wayatat toibu, nah, membersihkan diri dan memakai wangi-wangian. Nah, jadi bukan hanya sekedar bersih dari najis dan hadas, tetapi mu'alim juga harus memakai wangi-wangian gitu, seperti minyak wangi, tidak bau gitu intinya mah. Wayalbas ahsana siyabihi al-la'iqati baina ahli zamani, dan mengenakan pakaian terbaik yang pantas di tengah masyarakat pada zamannya. Bukan berarti pakaian yang mewah atau berlebihan ya teman-teman, tapi pakaian yang sopan dan pantas sesuai dengan norma dan budaya, serta sesuai dengan lingkungan yang ada di masyarakat kita. Nah, ini mencerminkan wibawa seorang mu'alim dan penghormatan terhadap ilmu.
fasidan bizalika kulihi ta'zimal ilmi wa tabjila as-sarihi, dengan tujuan semua itu untuk memuliakan ilmu dan menggunakan syariat. Nah, semua perbuatan tadi seperti memakai wangian, membersihkan diri, bersuci, dan berpakaian rapi dilakukan bukan ria atau pamer, tetapi karena ingin memuliakan ilmu dan menunjukkan adab terhadap agama Allah. Ini adalah niat yang ikhlas dan adab batin seorang penuntut ilmu maupun pengajar ilmu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa seorang pengajar agama tidak hanya harus memiliki ilmu, tetapi juga adab, penampilan yang baik, dan memiliki niat yang baik ketika mendatangi majelis. Bukan hanya asal-asalan datang ya teman-teman, tapi harus dengan niat ketika mendatangi majelis. Nah, terus juga kebersihan, kerapihan, kesopanan, bahkan wangi tubuh kita juga sebagai seorang al-alim, pengajar, itu juga penting ya teman-teman. Nah, bukan semata-mata untuk ria, tetapi untuk menghormati ilmu tersebut. Oke, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Wayanwiya, dan hendaknya ia berniat bita'limihi, melalui pengajarannya, at-taqruba ilahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah yang maha tinggi. Wa nasro, dan menyebarkan al-ilmi as-sarifi, ilmu yang mulia. Wa ihya'a, dan menghidupkan dini al-islami, agama Islam. Wa tabligo, dan menyampaikan ahkamillahi ta'ala, hukum-hukum Allah yang maha tinggi. Alati autumina alaiha, yang telah ia berikan amanah atasnya. Wa ummiro bibayaniha, dan ia diperintahkan untuk menjelaskannya. Wal izdiyada minal ilmi, dan menambah ilmu. Bi izhari sawabi, dengan menunjukkan kebenaran. Waruju'i ila haqqi, dan kembali kepada kebenaran. Wal ijtima'a, dan berkumpul ala zikrillahi ta'ala, untuk mengingat Allah Ta'ala. Wassalama, dan salam ala ihwanihi muslimina, kepada saudara-saudara kaum muslimin. Waddu'a, dan doa lisalafis solihina, bagi para pendahulu yang soleh. Oke, aku akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Wayanwiya bita'limihi at-taqarruba ilallahi ta'ala, artinya hendaklah ia berniat dengan mengajarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, mengajar bukan hanya untuk mencari pujian, harta, dan kedudukan, melainkan sebagian dari ibadah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wan nasro wal alimi as-sarifi, artinya menyebarkan ilmu yang mulia. Nah, ilmu agama adalah ilmu yang paling mulia. Tujuan mengajar itu harus
menyebarkan manfaat, bukan menahan ilmu untuk kepentingan pribadi. Wa ihya'a dini al-islami, menghidupkan agama Islam. Nah, dengan mengajarkan ilmu syar'i, pengajar membantu menghidupkan syiar Islam, syiar agama, menjaga umat dari kebodohan dan melestarikan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wa tabligho ahkamillahi ta'ala allati autumina alaiha wa umiro bibayanihi. Nah, artinya menyampaikan hukum-hukum Allah yang telah diamanahkan kepadanya dan diperintahkan untuk dijelaskan. Nah, ilmu itu adalah amanah. Seorang alim wajib menyampaikan ilmu dan hukum-hukum Allah serta tidak menyembunyikannya. Allah memerintahkan para ulama untuk menjadi penjelasan kebenaran. Wal izadiyada minal ilmi bi izhari as-sawabi warruju'i ila haqqi. Nah, artinya dan menambah ilmu dengan menampakkan kebenaran dan kembali kepada kebenaran. Maknanya itu mengajar, juga sarana belajar bagi guru dengan dialog dan diskusi. Nah, guru bisa menemukan kebenaran, bahkan mengoreksi dirinya sendiri jika salah. Seorang guru sejati tidak malu jika kembali kepada kebenaran. Jadi, mengajar itu adalah sarana untuk belajar juga bagi seorang guru. Wa ijtima'a ala zikrillahi ta'ala. Nah, artinya berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi majelis ilmu adalah majelis zikir. Nah, berkumpul untuk belajar agama, termasuk juga zikir terbaik karena menyebut nama Allah, ayat-ayatnya, dan sabda nabinya. Wassalama ala ihwanihi muslimina. Nah, artinya memberi salam kepada saudara-saudara sesama muslim. Nah, menghidupkan sunnah, salam, menunjukkan kasih sayang, memperkuat ukhuwah, termasuk adab mulia saat bertemu dalam majelis. Wa du'a lissalafis solihina. Nah, artinya dan mendoakan kebaikan bagi para pendahulu yang soleh. Nah, ini adalah bentuk syukar atas jasa para ulama dan salaf yang telah menjaga, meriwayatkan, dan menyebarkan ilmu Islam sampai ke generasi sekarang. Nah, kesimpulannya, seorang alim harus meluruskan niatnya dalam mengajar. Semua tindakan dalam majelis ilmu harus dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah, menyebarkan kebenaran, menunjukkan risalah Nabi, dan menunjukkan penghormatan kepada ilmu serta para pendahulu, yaitu ulama dan lain-lain. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Wa iza kharaja, dan apabila keluar, min baitihi, dari rumahnya, da'a, ia berdoa, bidu'ai al-waridi, dengan doa yang diriwayatkan anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam artinya adalah semoga Allah memberikan rahmat dan salam. Wa iza kharaja min baitihi da'a bidu'ai al-waridi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila ia keluar dari rumahnya, hendaklah ia berdoa
yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an adila, agar aku tidak tersesat, au adolla, atau disesatkan, au azilla, atau aku tergelincir, au azalla, atau digelincirkan, au atlima, atau aku menzalimi, au azlama, atau dizolimi, au ajhala, atau aku berbuat dengan kebodohan, au yujahala alayya, atau orang lain berlaku bodoh kepadaku, jaruka, perlindunganmu, wajalla sanauka, dan agung pujianmu, wala ilaha, tidak ada Tuhan, goiruka, selain engkau. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menzolimi atau dizolimi, berlaku bodoh atau dibodohi. Maha perkasa perlindunganmu, agung pujianmu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Allahumma inni a'udzubika, dari aku tersesat atau disesatkan. Wa idza kharaja min baitihi da'a bi du'ai al-waridi anni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ia keluar dari rumahnya, hendaklah ia membaca doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa menyebut kegiatan ilmu harus dimulai dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya persiapan lahiriah tetapi juga batiniah. Nah, jadi setiap kita mau pergi menuntut ilmu, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sabda yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika an adila au adolla, meminta perlindungan agar tidak salah jalan dalam berpikir, mengajar, dan bertindak, dan juga tidak menjadi penyebab kesesatan orang lain atau dipengaruhi oleh kesesatan mereka. Au azila au azalla, nah tergelincir dalam ucapan, perbuatan, atau keputusan. Nah, khususnya dalam masalah ilmu hukum atau adat, memohon agar tidak terjatuh dalam kesalahan fatal atau menjadi korban kesalahan orang lain. Au azlima au azlama, doa ini menjaga diri dari sifat aniaya, baik dalam bentuk ucapan yang menyakitkan, keputusan yang tidak adil, atau sikap kasar, dan memohon perlindungan agar tidak menjadi korban kezaliman. Au ajhala au yujahala alayya. Nah, doa ini mencakup permohonan agar terhindar dari sikap tidak beradab, kasar, atau gegabah, dan agar tidak diperlakukan demikian oleh orang lain, termasuk permohonan kemuliaan dalam interaksi sosial. Azajaruka wa jalla sanauka. Nah, bagian ini adalah pujian kepada Allah, menegaskan bahwa kekuasaannya mutlak dan pujian terhadapnya itu sempurna. Wala ilaha ghairuka. Kalimat tauhid sebagai penutup doa menyatakan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan dimintai perlindungannya. Ini adalah bentuk ikhlas
dan penghambaan yang sempurna. Doa ini mencerminkan kesadaran diri seorang alim bahwa ia bisa tergelincir, salah, zolim, atau bahkan menjadi korban kezoliman dan kebodohan. Maka seorang alim memohon penjagaan dari Allah dalam segala aspek interaksi dan aktivitasnya. Ini mengajarkan kita bahwa keluar rumah untuk mengajar ilmu agama bukan urusan biasa. Dibutuhkan kesucian niat, adab yang tinggi, doa yang menjaga diri dari kesalahan. Sekian dari saya, Putri Rahmadini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.